Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan sebuah ungkapan yang sudah sering disampaikan, yaitu tentang teori jeruk nipis. Kalau kita membayangkan ada jeruk nipis, kita imajinasikan sekarang ini kita pegang jeruk nipis. Kemudian jeruk itu kita potong, kemudian kita pegang salah satunya dan kita peras sampai air tetes itu mengucur dan kena lidah kita. Apa yang kita rasakan dari imajinasi itu? Asam lidah kita. Setiap tetesannya membuat kita menelan ludah. Padahal jeruk itu nggak ada. Rasa asamnya terasa hingga kita menelan ludah. Kenapa? Karena imajinasi kita. Ini yang disebut dengan teori jeruk nipis. Bahwa tubuh manusia dirancang untuk merespon apa yang dibayangkan, apa yang dipikirkan. Itu akan jadi kenyataan. Dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, Ana inda dzoni abdi bi. Aku mengikuti perasaan hambaku. Nah, kalau kita sedang menghadapi masalah juga demikian. Kalau kita dapat masalah atau orang kena COVID lalu dia pikir yang aneh-aneh, maka tubuhnya akan drop. Dia jatuh sakit, bahkan depresi. Padahal semua kekhawatiran itu belum tentu terjadi. Hari ini sebenarnya kita sedang meneteskan jeruk nipis di kehidupan kita. Semakin banyak tetesannya, semakin berat masalahnya. Kuncinya apa? Dalam pikiran kita. Jika air liur saja bisa dipancing hanya untuk memikirkan sebuah jeruk yang kita tidak pernah pegang, maka sebetulnya masalah pun bisa diatasi dengan pikiran kita. Coba kita perhatikan orang yang sakit jiwa. Mereka fisik kuat, sehat, tapi kehidupannya berbeda dengan kita. Kenapa? Karena mereka punya jeruk nipis yang terlalu banyak dia teteskan di dalam otak mereka. Sehingga lawan bicaranya menjadi nyata. Dia jadi ngomong kemana-mana yang kita tidak tahu. Nah, coba sekarang kita ubah mindset hidup kita. Kalau kita dapat masalah bertubi-tubi, kita anggap itu adalah proses fondasi untuk menguatkan kehidupan kita. Ada yang tiba-tiba ditinggalkan suami, meninggal dunia. Ada yang tiba-tiba sakit COVID, ya, sampai sedemikian beratnya. Allah itu tidak pernah iseng untuk memberi kita masalah. Allah ingin kita kuat, bukan ingin kita sekarat. Maka hati-hatilah dengan pikiran kita. Ada orang yang sekarang ini sedang susah, cari uang, makan aja susah gitu. Ya, kalau semakin dia pikirkan, semakin dia tidak takarrub ilallah, tidak berdoa kepada Allah, maka semakin dia rasakan itu penyakit itu. Marilah kita berpikir baik, kita berbuat yang baik. Khairun nas anfa'uhum linnas, buat terbaik untuk sesama manusia. Saya kira inilah teori jeruk nipis yang ingin saya sampaikan. Walaupun masalah apapun juga, jangan kita bersuudzon kepada Allah. Kita harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat kata-kata dari senior saya, Muhammad Ayub Idris. Nah, Ayub saya manggilnya, dia mengatakan bahwa semuanya sudah ditakdirkan Allah. Jadi kalau kita yakin bahwa ini semua takdir Allah, qadarullah, kita ikhlas gitu. Melepaskan suami kita yang meninggal dunia, atau kita menderita sakit yang ini berat sekali gitu. Orang yang kena COVID takdir Allah, orang yang meninggal takdir Allah. Makanya kita berdoa setiap hari, karena doa itu senjata orang iman. Semoga doa kita menang terhadap bala-bala yang turun. Insya Allah berakhir dalam keadaan husnul khotimah. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.